guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas pemakaian iPhone 15 Pro setelah 3 bulan gue gunakan. Ya bisa kita hitung 3-4 bulan lah ya lebih tepatnya. Jadi buat lo yang masih ragu beli iPhone 15 Pro di tahun ini, wajib banget nonton video ini nggak selesai. Jadi langsung aja check this out. Oke, iPhone 15 Pro yang sudah di tangan gue ini sudah gue gunakan dari awal rilis di Apple Store. Jadi bulan September lalu gue sama tim belanja bos, lo bisa cek di video sebelumnya, itu gue datang ke Singapura dan langsung beli iPhone 15 Pro ini di Apple Store. Nah, saat ini sudah bulan Desember, anggap video tayang ini sudah mendekati akhir tahun atau sudah mau memasuki bulan Januari. Jadi gue menghitung kira-kira September, Oktober, November, Desember, ya hampir 4 bulanan lah ya. Tapi kita hitung 3 bulan karena pada saat gua membeli iPhone 15 Pro ini kan itu tepatnya tanggal 22 September. Jadi bisa kita katakan baru 3 bulanan lah. Sebenarnya pada saat 1 bulan juga udah gua bahas. Tapi mungkin sebagian teman-teman juga ada yang merasa ragu atau masih belum bisa memastikan hatinya untuk meminang iPhone 15 Pro ini. Bagi gua ada beberapa tahapan untuk meyakinkan kalian kalau iPhone 15 Pro ini memang worth it untuk dibeli. Setelah 3 bulan gua pakai. Pertama, mulai dari performance atau fitur yang disediakan sama 15 Pro. Sudah pasti fitur USB-C terlebih dahulu karena fitur tersebut menurut gua akhirnya cukup membantu gua nih dalam mengerjakan beberapa kerjaan gua. Mungkin gua menghubungkan ke converter atau USB-C hub gitu ya, biar bisa terhubung ke layar, biar bisa terhubung ke HDMI dan lain sebagainya. Itu udah poin pertama yang menurut gua cukup ngebantu pekerjaan gua. Yang kedua, chipsetnya yang nggak main-main. Semua pekerjaan gua mulai dari social media, bikin script, ngambil footage video B-roll itu pun menggunakan ini. Ya meskipun nggak semua B-roll gua menggunakan iPhone 15 Pro, tapi kalau lu nonton di video-video sebelumnya saat gua bahas iPhone 13 versus 14, iPhone 14 atau iPhone 13, itu B-rollnya gua menggunakan iPhone 15 Pro. Dan menurut gua sangat cukup puas dengan adanya kamera yang ya 48 megapiksel tapi mungkin dibekali chipset A17 Pro ini, itu yang membuat si iPhone 15 Pro ini cukup bisa banget membantu pekerjaan gua. Mungkin untuk sebagian temen-temen di beberapa pekerjaannya masing-masing bisa dikatakan ini seperti overpriced atau harganya terlalu berlebihan. Tapi kalau lu misalkan tipikal orang yang menggunakan gadget untuk jangka panjang, rasanya 15 Pro tidak bisa kita katakan terlalu tinggi harganya. Ya karena kan mungkin lu bisa aja ganti 5 tahun yang akan datang iPhone lu, bisa aja lu beli iPhone 15 Pro saat ini 4 atau 5 tahun yang akan datang baru lu akan ganti. Ya kan nggak ada yang tahu ya, kebutuhan orang kan beda-beda. Kalau gua kan sudah pasti insya Allah kan setahun sekali tuh karena memang keperluan konten ya kan. Tapi kalau buat beberapa teman-teman di sini yang menonton mungkin bisa aja upgrade iPhone-nya tuh 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, bisa aja. Cuman kalau kita balik lagi ke chipset tadi, ya itu menurut gue chipsetnya memang sangat bisa banget kalian andalkan. Yaitu tadi kenapa berhubungan juga dalam penggunaan untuk jangka panjang gitu. Dan tadi gue sempat senggol sedikit bahas fitur kamera. Iya bener, fitur kamera yang ada di 15 Pro ini memang kita tidak bisa katakan kurang ya, karena gua sendiri sih cukup. Tapi nggak tahu nih, kalian kan ada varian 15 Pro Max ya. Kalau kalian memang perlu telefoto yang sekiranya 77 mm gitu ya, bisa aja. Tapi kan balik lagi ke kalian. Kalau kalian lebih perlunya yang ada telefoto 120 mm, kalian harus gunakan yang 15 Pro Max. Kalau yang sama gua kan hanya 15 Pro aja nih. Dan iPhone 15 Pro di tangan gua kan cuman 77 mm alias cuman ada 0,5, 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Berbeda kalau 15 Pro Max kan 0,5, 1 kali, 2 kali, langsung ke 5 kali gitu. Dan keduanya udah gue bahas tuh, antara 15 Pro versus 15 Pro Max sudah gue bahas. Jadi lu bisa nonton di video sebelumnya terlebih dahulu. Lalu sekarang kita akan bahas ke baterai dulu nih, poin baterai. Poin baterai di 15 Pro untuk saat ini kenapa bisa, gue pun sendiri bingung jujur, baterai health-nya bisa bertahan di saat ini masih 100%. Tapi satu hal yang sudah gue pahami akhirnya, kalau lu nonton di video sebelumnya terkait optimize baterai charging, 80% limit, itu sudah gue jelaskan di situ bahwasannya perlu ada kedisiplinan saat kita charger iPhone 15 series. Fitur itu kan ada di 15 series ya, jadi gue menyebutnya 15 series saja. Tapi karena gue menggunakan iPhone 15 Pro, jadi nggak apa-apa ya. Dan gue cukup tipikal yang mencoba untuk disiplin. Misalkan kalau memang gue rasa gue lagi perlu buru-buru, ya gue cuma limit di 80% saja atau di 80% limit. Tapi kalau misalkan gue nggak terlalu buru-buru, nyantai, nggak mau terlalu main HP, gue akan pilih optimize baterai charging karena fitur itu cukup ngebantu dan ternyata si iOS ini juga bisa ngerti gitu
gitu ya, keperluan kita, dan kita juga bisa memilih setiap sebelum charger gitu. Lu harus kondisikan di saat itu lu bagaimana kondisinya. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Ini tuh 100% dan gue lagi optimize baterai charging, alias tidak menggunakan 80% limit. Tapi kemarin, atau lebih tepatnya semalam ya, di hari sebelumnya, itu gue menggunakan 80% limit. Dan saat ini gue bisa aja nih, ini kan udah mau habis lagi ya baterainya ya. Jadi kalau lu lihat di sini udah 26% tuh baterai gue. Habis ini karena gue ada buru-buru sama urusan gue, jadi kemungkinan gue akan langsung pindahkan nih ke 80% limit di sini. Jadi saat gue charger, dia akan limit di 80%. Kalian bisa lihat sendiri deh, gue nggak bohong tuh, masih 100%. Ya kita nggak tahu ya, kita lihat nanti di bulan Januari apakah baterai health gue turun atau tidak. Kalau misalkan tidak turun juga, berarti memang fitur tersebut sangat ngebantu cuy, buat lu menjaga kesehatan baterai lo gitu. Nah, sebelumnya ternyata charger sebelumnya gue di 80% limit. Tuh, lu bisa lihat deh ya, masih 80% limit, dan last chargernya lu bisa lihat di jam berapa? Ya bener banget, di jam 9 malam hari Senin kemarin. Video ini tayang di hari Selasa, mungkin ya sekitar siang Selasa ini. Menurut gue fitur di iPhone 15 series ini terkait optimize baterai charging dan limit 80% sangat ngebantu banget buat kita menjaga kesehatan baterai kita atau umur baterai di iPhone kita gitu ya. Dan mungkin itu kenapa menurut gue, meskipun baterai iPhone 15 Pro ini nggak terlalu besar kapasitasnya, karena kan kapasitas si iPhone 15 Pro ini baterainya cuma di 3274, bahkan tidak lebih besar dari kapasitas baterai iPhone 15 base model. Kalau iPhone 15 base model ada di 3349 mAh. Ya meskipun tidak besar kapasitas baterai iPhone 15 Pro, tapi secara penggunaan daily gua sehari-hari udah cukup banget sih. Ya kalau lu perlu lebih, ya lu pakainya yang 15 Pro Max ya gitu. Kalau 15 Pro gua suka ukurannya yang pas di tangan gua. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan temen-temen membeli iPhone 15 Pro, karena ukurannya tuh pas banget di tangan, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Jadi ya kenapa nggak beli 15 Pro. Fitur action button sangat bisa berguna buat pribadi gua, buat lu semua yang mungkin belum tahu fitur action button bisa digunakan apa aja, lu bisa nonton di video sebelumnya. Dynamic Island sudah pasti aman, dan sisanya overall dalam 3 bulan pemakaian ini baterai performance cukup baik banget. Tapi rasanya menurut gua kalau nggak terlalu butuh banget seri Pro, nggak apa-apa lu beli iPhone 15 base model atau 15 Plus aja. Tapi kalau lu perlu seri Pro model, lu bisa combine deh 15 Pro atau 15 Pro Max. Terserah kalian pertimbangannya, apakah pertimbangannya ukuran atau pertimbangannya lensa tele gitu ya. Balik lagi nih ke kalian ya, kebutuhan kalian ada di mana. Cuman intinya di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian, dalam 3 bulan pemakaian iPhone 15 Pro ini baterai health-nya masih bisa 100%, dan gue menjaga dengan disiplin saat charger, dimana menggunakan optimize baterai charging atau 80% limit. Lalu untuk performance juga gue acungin jempol, gue cukup puas dengan iPhone 15 Pro. B-roll video di YouTube gue juga saat ini di shot dengan iPhone 15 Pro, dan beberapa konten-konten gue kalau lu cek di Instagram gue, Reels gue atau TikTok gue, beberapa video Reels tersebut atau TikTok tersebut, video-video itu dibuat langsung dari iPhone 15 Pro. Jadi gue merasa pribadi sangat cukup banget dan worth it banget untuk dibeli dalam waktu dekat ini atau dalam waktu yang akan datang, karena iPhone 15 Pro memang ciamik banget cuy. Jadi ya segitu aja ya video kali ini, sharing kali ini. Semoga sangat ngebantu buat teman-teman yang belum membeli iPhone 15 Pro atau lagi ingin membeli iPhone 15 Pro. Semoga sangat membantu atau meyakinkan kalian untuk membeli iPhone 15 Pro ini. Oke, gue Ihsan Zulfikar, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. So, see you next video. Bye bye.